Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usalli wa usallimu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wattabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat sebangsa dan tanah air, dan kaum muslimin dimanapun anda berada. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadrat Allah nan Maha Ghafur atas limpahan hidayah, limpahan taufik dan inayahnya. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan dan semangat untuk terus mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Semoga semua amal kebaikan kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan segala kekurangan, kealpaan dan khilafan kita dan juga dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam mari kita pintakan selamanya tercurah kepada baginda kita Nabi Agung Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, tidak ketinggalan kepada kita semua sebagai umatnya yang senantiasa mengharap ridha-Nya dan mengharap menjadi bagian dari umatnya. Nabi Agung Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, tidak ketinggalan kepada kita sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, alhamdulillah Allah memberikan izin kepada kami di sini kru Asep Jalaluddin Bani Syahir Channel untuk melanjutkan kajian kitab Ta'limul Muta'allim karangan Syekh Zarnuji, yang pada kali ini kita akan mengawali dengan pasal fi ta'zimil ilmi wa ahlihi. Tetapi sebelumnya mari kita sama-sama membacakan Fatihah supaya kita mendapat keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli natin salihah summa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa qarabatihi wa atba'ihi wa ali silsilatihi ajma'in. Syai'ulillahi wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana, amin. Baik kaum muslimin wal muslimat, pada kesempatan ini kita akan memulai pasal fi ta'zimil ilmi wa ahlihi.
Faslun ay hadha faslun utawi iki kula pasal swiji iku fi ta'zimil ilmi kang tetep ing dalam mertelaaken ngagungaken ilmu wa ahlihi lan ahlina ilmu. I'lam ngerti sapa sira bi anna talibal ilmi kelawan setemne wong kang nyupri ilmu iku la yanalu ora bakal merkoleh sapa talibul ilmi al ilma ing ilmu wala yantafi'u lan ora bisa ngarap manfaat sapa talibul ilmi bihi klan ilmu illa bi ta'zimil ilmi angin kelawan ngagungaken ilmu wa ahlihi lan ahlina ilmu wa ta'zimil ustadi lan ngagungaken ustad wa tauqirihi lan tegese ngagungaken ustad. Hadirin kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, pasal tentang ta'zimil ilmi, tentang mengagungkan ilmu dan ahli ilmu, itu adalah sebuah pasal yang sangat penting, di mana seseorang pencari ilmu yang ingin berhasil di dalam perjuangannya mencari ilmu, mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mendapatkan dari buah-buah ilmu tersebut, tentu tidak terlepas dari mengagungkan ilmu itu sendiri dan mengagungkan ahlinya. Pengarang kemudian menyebutkan di awal pasal ta'zimil ilmi ini, yaitu ketahuilah bahwa si pencari ilmu tidak akan bisa mendapatkan ilmu dan tidak akan bisa mengambil manfaat dari ilmu tersebut kecuali dengan mengagungkan ilmu dan pemilik ilmu itu sendiri, serta juga mengagungkan ustadz, mengagungkan gurunya dan menghormatinya. Artinya orang-orang yang mencari ilmu tetapi dia tidak mengagungkan kepada ilmunya atau tidak mengagungkan kepada orang-orang yang menjadi ahli ilmu, bahkan tidak mengagungkan ustadz dan tidak menghormatinya, maka ini sulit untuk bisa mendapatkan ilmu dan kemanfaatan ilmu itu sendiri. Kila diucapkan dalam sebuah keterangan, ma wasala man wasala, ma wasala ora tumeka sapa man wong wasala kang tumeka sapa man illa bil hurmati angin kelawan ngemuliakan ilmu lan ahli ilmu. Wa ma saqata lan ora gugur sapa man wong saqata kang gugur man illa bitarkil hurmati angin kelawan ninggalaken mulyaaken wa ta'zimi lan ngagungaken ilmu lan ahlina ilmu. Ada sebuah keterangan, ma wasala man wasala illa bil hurmah. Seseorang yang nyampe, ya, seseorang yang mendapatkan kemanfaatan ilmu, dia sebetulnya tidak bisa nyampe kepada kemanfaatan ilmu kecuali dengan cara mengagungkan ilmu dan ahli ilmunya, kecuali dengan mengagungkan ustadz dan menghormatinya. Begitu juga sebaliknya, ma saqata man saqata illa bitarkil hurmah. Tidak gugur seorang pencari ilmu di dalam mendapatkan kemanfaatan ilmu kecuali gara-gara dia tidak memuliakan ilmu dan ahli ilmu, juga tidak memuliakan ustadz dan tidak menghormatinya. Jadi sekali lagi ini adalah menguatkan keterangan yang di awal, bahwa orang-orang yang berhasil di dalam belajarnya, sungguh keberhasilan itu tidak lain
dikarenakan mereka menghormati, mereka mengagungkan, mereka memuliakan ilmu dan ahli ilmu, mereka memuliakan, menghormati gurunya. Tanpa memuliakan ilmu, tanpa memuliakan ahli ilmu, tanpa memuliakan gurunya, maka seorang pencari ilmu mustahil bisa mendapatkan kemanfaatan ilmu itu sendiri. Oleh karena itu, adik-adikku para pencari ilmu yang sedang mencari ilmu, maka ini menjadi sebuah catatan yang sangat penting untuk kalian simpan di dalam hati, di dalam sanubari yang paling dalam, bahwa kalau ingin mendapatkan kemuliaan ilmu, ingin mendapatkan keberkahan ilmu, ingin mendapatkan kemanfaatan ilmu, kuncinya ada pada hurmatil ilmi wa ahlihi wa ta'zimil ustad. Kuncinya itu, kata kuncinya di situ, yaitu memuliakan ilmu, memuliakan ahli ilmu, memuliakan guru dan menghormatinya serta mengagungkannya. Wakila lan diucapaken al-hurmatu utai ngamuliaken iku khairun lebih bagus minat ta'ati tinimbang ta'at. Ada sebuah keterangan bahwa memuliakan ilmu, memuliakan ahli ilmu dan mengagungkan ustaz itu dianggap lebih baik daripada perbuatan ta'at. Ada taro apa taura ningali sapa sira innal insana satemene manusia iku la yakfuru ora kufur sapa insan bil maksiati kelan maksiat, wa innama yakfuru angin pastine bisa kufur insan bitarkil hurmati kelawan sebab ninggalaken ngamuliakan ilmu lan ahli ilmu. Ketahuilah bahwa ada sebuah keterangan seorang manusia tidaklah menjadi kufur gara-gara maksiat, tetapi seseorang bisa menjadi kufur gara-gara dia tidak memuliakan ilmu, tidak memuliakan ahli ilmu, dan tidak mengagungkan dan memuliakan gurunya. Oleh karena itu sekali lagi begitu penting yang namanya memuliakan ilmu, yang namanya memuliakan ahli ilmu, yang namanya mengagungkan ustaz itu begitu penting. Dan kemudian musannif melanjutkan dengan keterangan wa min ta'zimil ilmi ta'zimul muallim. Wa min ta'zimil ilmi lan iku setengah saking ngagungaken ilmu, ta'zimul muallimi utai ngagungaken guru. Di antara mengagungkan atau salah satu bentuk mengagungkan ilmu adalah mengagungkan guru yang menyampaikan ilmu kepada kita. Qala ngandika sapa Ali karamallahu wajhah, ana utai kaula iku abduman hambane wong allamani kang ngajar sapa man ing ingsun harfan kelawan sahuruf wahidan kang siji insyaallah mengersakaken sapa si wahid ba'amang kang ngedol sapa wahid wa insyaallah mengersakaken wahid a'taqani maka merdekaken sapa wahid a'taqa maka merdekaken wahid wa insyaallah lamun ngersakaken sapa wahid istaraqa maka ngajadi akan budak sapa wahid. Sayyidina Ali karamallahu wajhah yang begitu dikenal kealimannya, bahkan Nabi mengatakan ana mambaul ilmi wal ali babuha, aku adalah sumbernya ilmu dan Ali adalah pintu daripada sumber itu. Begitu tingginya keilmuan Sayyidina Ali karamallahu wajhah
Sampai Nabi pun mengatakan seperti itu, bahwa Nabi adalah sumber dan gedungnya ilmu, dan Ali adalah pintu daripada gudangnya ilmu tersebut. Seorang Sayyidina Ali karramallahu wajhah, menantu Rasulullah sekaligus khalifatul Rasulullah yang keempat, sampai mengatakan bahwa aku adalah hambanya seorang hamba sahayanya orang yang mengajariku, meskipun mengajarkan cuma satu huruf kepada diriku. Jika dia mau menjual aku, silakan. Dan kalaupun dia mau untuk membebaskanku, dan kalaupun dia mau, dia bisa menjadikanku budaknya selamanya. Ini adalah sesuatu yang sungguh luar biasa. Seorang Sayyidina Ali karramallahu wajhah begitu menghormati dan begitu mengagungkan gurunya, sampai beliau berkata, memposisikan bahwa dirinya adalah seorang hamba sahaya bagi gurunya, meskipun mengajarnya hanya satu huruf kepada Sayyidina Ali. Sampai beliau mengatakan, kalau si orang tadi yang mengajar itu mau menjualku, juallah aku. Kalaupun mau memerdekakan, merdekakanlah. Kalaupun akan menjadikan budak, maka jadikanlah budak. Itu adalah ungkapan bentuk yang begitu sangat mengagungkan seorang guru yang pernah mengajarkan dirinya meskipun hanya satu huruf. Waqad unsyidtu, lan teman-teman dilagu akan ingsun bidzalika ing dalam maqam ta'zimul ilmi wa ahlihi. Ra'aitu ahaqqal haqqal muallimi wa aujabuhu hifdhan ala kulli muslimin. Laqad haqqa an yuhda ilaihi karamatan lita'limi harfin wahidin alfu dirhamin. Ra'aitu ahaqqal haqqi, aku melihat paling hak-haknya sesuatu hak adalah haknya seorang guru. Wa ujabuhu, dan sewajib-wajibnya untuk dijaga bagi setiap orang Islam adalah haknya seorang guru. Laqad haqqa, sungguh nyata dan sungguh hak seorang guru bisa diberikan hadiah 1000 dirham karena memuliakan kepadanya yang telah mengajarkan meskipun hanya satu huruf saja. Jadi di dalam syairan ini yang pertama adalah bahwa haknya ustadz atau haknya guru itu adalah sesuatu hak yang paling hak untuk diperhatikan oleh orang-orang kaum muslimin, dan sewajib-wajibnya hak untuk dipenuhi bagi orang-orang muslim. Bahkan di sini seterusnya, sungguh kalaupun seorang guru diberikan hadiah 1000 dirham, maka itu adalah sebuah hal yang pantas karena memuliakannya setelah beliau mengajarkan kita tentang ilmu meskipun hanya satu huruf. Bahkan di sini ada sebuah keterangan bahwa haknya guru itu harus lebih diutamakan ketimbang haknya orang tua. Kenapa? Karena seorang anak bisa selamat karena hatinya. Ketika seorang anak hatinya baik, maka dia akan baik seluruh anggotanya. Dan dengan kebaikan hati itulah dia akan menjadi orang yang selamat. Guru
itu adalah orang yang berjasa menata hati seseorang, menata hati seorang anak. Sementara orang tua hanya menata jasmaninya. Dan seseorang hidup tidak selamat karena jasmaninya, tetapi dia akan selamat karena hatinya. Maka orang yang berjasa menata hati lebih berhak untuk diagungkan ketimbang orang yang hanya menata jasmani dari seorang anak. Fa inna man mangka setemne wong allamaka kang ngajar sapa man ka ing sira harfan kelawan siji huruf mimma saking perkara tahtaju kang butuh sapa sira ilaihi maring ma fid dini dalam masalah agama, bahwa mangka utawi si man iku abuka bapa sira fid dini dalam agama. Maka sesungguhnya orang yang telah mengajar kamu satu huruf dari apa yang kamu butuhkan di dalam agamamu, maka dia adalah bapamu. Jadi orang-orang yang telah mengajarkan kamu tentang sesuatu yang dibutuhkan oleh kamu di dalam masalah agama, maka seterusnya kamu adalah ayah dia dari sisi agama. Wa kana lana ustaduna guru kita Asy-Syaikh Sya'al Imam kang rupane kang jadi imam Sadiduddin rupane Syekh Sadiduddin Asy-Syairazi yaqulu ngendika sapa ikilah Sya'al Imam kala ngendika sapa masayikhuna guru-guru kita man uti wong aroda kang ngarepaken apa yakuna yen tan apa ibnuhu anake siman iku aliman wong alim payam bagi maka patut apa yurai yen tang ngraksa sapa man al ghuraba ing pirang-pirang wong kang ngumbara minal fuqaha'i saking ahli fikih. Ustaz Syekh Al-Imam Sadiduddin Asy-Syairazi berkata, telah berkata guru-guruku bahwa barang siapa yang ingin anaknya menjadi orang alim, maka seyogyanya dia menjaga orang-orang yang sedang mengembara dari ahli-ahli fikih. Wa yukrimuhum lan ngamulyaaken sapa siman wa yukrim lan muliakan sapa man hum ing kira uraba wa yuallimuhum lan ngajar man hum ing uraba wa yu'adzimuhum lan ngagungkan sapa man hum ing kira kaum wa yutihim lan maparing sapa man hum ing kaum syai'an ing suwiji-wiji. Fa'ilam yakun mangka lamun orang napa ibnuhu anak man iku aliman wong alim kana mangka yakun mangka napa hafidhuhu cucune man iku aliman wong alim. Menurut ustaz kita yaitu Al-Imam Sadiduddin Asy-Syairazi mengatakan bahwa barang siapa yang ingin anaknya menjadi orang alim, maka hendaknya dia sering memuliakan orang-orang yang lagi mengembara dari ahli-ahli fikih.
Jadi seseorang yang ingin anaknya menjadi seorang alim, maka hendaknya dia banyak memuliakan orang-orang yang sedang belajar fikih, terutama ya, sering menghormati orang-orang alim di bidang fikih, memuliakannya, memberinya. Maka insya-Allah kalau tidak anaknya menjadi alim, maka cucunya juga menjadi alim. Wa min tauqiril muallimi, dan ikut setengah saking ngormati atau ngagungakan seorang guru, alla yamsya yen taura melaku sapa murid sapa talib amamahu ing dalam ngarepe muallim. Wa min tawqiril muallim alla yamshi amamahu wa la yajlisa makanahu wa la yabtadi al-kalama indahu illa biidnih wa la yukthira al-kalama indahu. Wa min tawqiril ilmi muallimi, lan iku setengah saking ngagungaken wong guru, alla yamshi yen ta ora mlaku sapa si wong amamahu ing dalam ngarepe muallim, wala jilisalan orang lunggu sapa si wong makanahu ing dalam tempatnya si muallim, wala yabtadi alan yen ta orang ngawitan sapa wong al kalama ing bacara indahum dalam seningnya muallim, wala illa biidnihi angin kelawan idzni muallim, wala yuksira lan yen ta orang ngakehaken sapa wong al kalama ing bicara indahu ing dalam senenge muallim, wala yas'alu lan ora takon, wala yas'al yen ta ora takon sapa wong saya ning suwiji-wiji inda mulalatihi ing dalam narikane bosanne iki kira ustad, wa yura'iya lan yendang raksa wong al waktu ing waktu, wala yadukka lan yendang ngetok-ngetok wong al baba ing pintu bi basirah wa bal yasbiru balik sabar sopong, bal yasbiru balik yen ta sabar wong hatta yakhruja sehingga metu apa ustad. Dan di antara mengagungkan ustad, mengagungkan guru kita adalah tidak berjalan di depan guru kita dan tidak duduk Jadi di antara mengagungkan ilmu adalah mengagungkan muallim, di antara mengagungkan guru yaitu tidak berjalan di depan muallim, tidak berjalan di depan guru kita, kemudian tidak duduk di tempatnya guru kita, wala yabtadi al-kalam, dan tidak memulai ucapan di dekat guru kita kecuali dapat izinnya, dan tidak boleh dan tidak memperbanyak ucapan juga di dekat guru, wala yas'alu anha dan anhu wala yas'alu syai'an inda mulamatina, ketika sang guru itu dalam keadaan kurang pas untuk ditanya, misalnya dalam keadaan sakit atau terasa bosan, maka tidak bertanya saat itu kepada seorang guru. Wa yura'iyal waqta lan yentang raksa wong al waqta ing waktu, wala yadukka lan orang ngetok-ngetok wong al baba ing pintu, wa yasbir sabar wong hatta yakhruja sehingga metu sapa. Jadi di sini banyak sekali bukti atau langkah
bukti konkret yang disebut dengan mengagungkan ustadz atau mengagungkan guru kita. Di antaranya adalah tidak berjalan di depan ustadz, kemudian tidak duduk di tempat ustadz, tidak memulai ucapan di dekatnya kecuali atas izinnya, kemudian juga tidak menutupi tidak memperbanyak ucapan di dekat guru, tidak bertanya sesuatu ketika kelihatan sang guru agak bosan. Wa yurai, dan bisa meraksa sapa guru terhadap waktu, kemudian tidak mengetuk-ngetuk pintu, sabarlah sampai si ustaz atau guru kita itu keluar. Fal hasilu mangko te kesimpulan iku annahu satamne wong iku yatlubu, si talib iku yatlubu nyupri talib ridahu ing ridana guru, wa yajtani bananya tangadohi sapa wong sukhtahu ing bandone guru, wa yamtasyal nyata melaku sapa wong amrahu ing perkarane. Syekh perkarane guru pi ghairi maksiatin ing dalam salahnya maksiat. Fi ghairi maksiatillahi ta'ala, ing dalam saliyane maksiat maring Allah Ta'ala. Wala ta'atan ora taati kumujul li makhlukin kada makhluk, bi maksiatin dalam maksiat, bi maksiatil khaliqin dalam maksiat makhluk. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, itulah beberapa contoh tentang mengagungkan seorang muallim. Fal hasilu maka utai kesimpulan iku annahu satamna talib iku yatlubu nupri talib aridahu ing ridana guru, wa yastani bulan yang tangaduhi sapa talib sukhtahu ing bendune guru, wa yamtasil yang tamanut sapa si wong amroh ing perintah guru, ila ghairi maksiatillahi ta'ala, kedua selainnya maksiat maring Allah Ta'ala. Wala ta'ata ora ta'ati kumujil lil makhluki maring makhluk, bi maksiatil khaliq dina maksiat terhadap khaliq. Jadi tidak ada perbuatan taat terhadap makhluk apabila kita diperintahkan untuk bermaksiat kepada Allah. Siapapun dia, meskipun dia adalah atasan kita, meskipun dia adalah suami kita, meskipun dia adalah istri kita, kalau memerintahkan kepada sesuatu yang maksiat, maka meskipun dia punya hubungan dengan kita, maka kita sebagai makhluk Allah wajib menolak perintah tersebut. Artinya kita tidak taat kepada mereka jika apa yang diperintahkan itu berupa maksiat kepada Allah. Wa min tawqirihi tawqiru auladihi. Setelah tanda-tanda untuk memuliakan seorang guru kita, maka di sini juga ada keterangan tentang wa min tawqirihi, wa min tawqirihi lan iku setengah saking ngagungaken ustad, tawqiru auladihi utawi ngamuliakan anak-anak ustad, wa manan wong ya ta'ala kang hubungan man bi kelan ustad,
Wa kana lan ana sapa ustaduna ustad kita Syekhul Islam Syekh Islam Burhanuddin Sahibul Hidayah kang duweni hidayah iku yahki nyaritakan apa Syekhul Islam inna wahidan satamane wong suwiji min kibari a'immatil Bukhari saking panggede-panggede imam-imam negeri Bukhara kana mangkana apa wahid iku ya jadi sulunggu wahid majlis darsin dalam tempat belajar wa kana lan ana wa kana ana pun syekh iku yakumu ngadeg sapa syekh fi khilali darsin dalam tengah-tengah belajar ahyanan kelawan kadang-kadang wa sa'alulan takon sapa si kaum anhu saking wong wa yaqulu ngendika sapa dikayatkan seorang syekh Islam, guru Islam yaitu Syekh Burhanuddin yang memiliki hidayah, sahibul hidayah, diceritakan bahwa ada salah satu pembesar negeri Bukhara dari salah satu penggede negeri Bukhara saat belajar beliau kadang-kadang berdiri dan kadang-kadang juga beliau duduk. Wa kana yaqumu fi khilali darsi ahyanan wa sa'alu anhu. Kemudian para murid-muridnya bertanya, "Syekh, kenapa anda berdiri, kadang-kadang berdiri, kemudian kadang-kadang setelah itu duduk kembali?" Murid-muridnya bertanya kepada gurunya. Kemudian Syekh tersebut menjawab, yaitu Syekh Burhanuddin Sahibul Hidayah, menjawab, sesungguhnya anak laki-lakinya guruku itu sedang bermain-main, ya taibu kodolanan sapa ibnun ma'asibyani dalam serta pirang-pirang bocah cilik, pisikatin dalam jalanan. Fa idza ra'aituhu maka nalika ningali ingsun hu ing ibnun, aku maka ngadeg sapa ingsun lahu kadue kira ibnun ta'ziman kana ngagungaken li ustadzika maring guru kita. Jadi ada seorang syekh yang sedang mengajar. Nah, tiba-tiba saat mengajar beliau kadang-kadang berdiri, kadang-kadang duduk, kadang-kadang berdiri, kadang-kadang duduk kembali. Murid-muridnya bertanya, "Kenapa Syekh?" Kemudian si Syekh itu menjawab bahwa aku tadi melihat anak laki-laki guruku. Ketika aku melihat anak laki-laki itu, maka aku berdiri karena ingin memuliakan kepada guru aku, meskipun yang dilihat itu hanya anaknya. Tetapi tentu saja itu akan nyambung kepada guruku, maka aku muliakan. Saat anak itu muncul, aku berdiri karena memuliakan guruku. Saat hilang, maka aku duduk kembali. Fa inni kuntu akhdumu ustadi al-qadhiya Aba Yazid al-Dabusiya wa kuntu akhdumuhu wa atba'u ta'amahu wa la akulu minhu. Kemudian beliau berkata,
innama wajadtu pasti ni nemu sapa ingsun hadal mansiba ing iki-ikilah pangkat bihormatil ustadi kalawan sebab mengamuliakan guru. Fa inni kuntu akhdumu ustadi, kata beliau, jadi aku mendapatkan pangkat ini karena sebab menghormati guruku. Fa inni kuntu akhdumu, dan sesungguhnya aku meladeni guruku itu, yaitu guruku itu al-Ustad al-Qadhi Aba Yazid ad-Dabusiyah, itu adalah guruku. Wa kuntu akhdumuhu, dan aku meladeninya. Wa atba'u ta'amahu, dan aku memasak makanannya. Wala akulu minhu, dan aku tidak makan dari makanan itu. Kemudian berikutnya adalah wasyaikhu al-imamul ajallu syamsul a'immatil khalwani. Syekh al-imam al-ajallu kang agung syamsal a'immati, kang jadi matahari na pirang-pirang imam, al-khalwani. Qad kana ikut teman-teman ana apa syekh iku kharaja matu syekh min Bukhara, saking negeri Bukhara. Wa sakana lan manang sapa syekh fi ba'dil qura, dalam sebagian pirang-pirang perkampungan, ayaman dalam pirang-pirang dina, bihadisatin sebab siji kejadian, waqa'at kang tumiba apa hadisah. Wa qad zarat lan teman-teman ziarah ing syekh al-imam al-ajallu syamsul a'immatil halwani, apa talamiduhu pirang-pirang murid syekh Guaira Syekhil Imami Al-Qadhi, salian Syekh Al-Imam Al-Qadhi Abi Bakar Az-Zarnaji. Wa qala mangka ngendika lahu kadue Syekh Al-Qadhi, wa qala mangka ngendika sebe Syekh Al-Imam Al-Ajallu tadi lahu kadue Syekh Az-Zarnaji, hina laqiya dalam semangsa ketemu sapa Al-Imam Al-Ajallu hu ing Syekh Az-Zarnaji. Limadha, karena apa? Lam tazurni ora ziarah sapa sira ing kaula. Faqala maka ngucap sapa al-Imam Al-Qadhi Abu Bakar, kuntu ana insuniku masgulan wong kang ditungkulaken disibukaken bi khidmatil walidati, kelawan ngladeni ibu. Ada seorang syekh, ada seorang guru besar namanya Syekh Al-Imam Al-Ajallu Syamsul A'immatil Hulwani, di mana beliau keluar dari negeri Bukhara suatu waktu, kemudian beliau bersinggah atau bermukim di sebagian perkampungan beberapa hari karena ada kejadian di kampung tersebut. Kemudian murid-muridnya pada datang. Selain Syekh Al-Imam Al-Qadhi Abu Bakar Az-Zarnaji, salah satu murid dari beliau tidak datang pada saat itu. Kemudian saat Syekh Al-Imam Al-Ajallu bertemu dengan Syekh Abu Bakar Az-Zarnaji, muridnya, di lain kesempatan, sang guru pun kemudian bertanya, limadha lam tazurni, kenapa kau tidak menziarahi aku? Kemudian sang murid yaitu Syekh Al-Imam Al-Qadhi Abu Bakar berkata, kuntu mashgulan bi khidmatil walidati, aku sibuk meladeni ibuku. Maka sang guru pun kemudian berkata, qala turzaqul umra wa la turzaqur rawnaqad darsi, turzaqu di rezekian sapa sira al-umra ing umur, wala turzaqu dan ora direzekian sapa sira rawnaqad darsi ing enake belajar. Wa kana lan ana apa Syekh al-Imam Al-Qadhi iku kadzalika kaya mongkon-mongkonan turzaqul umra wa la turzaqur rawnaqad darsi. Kemudian sang guru berkata kepada muridnya, ketika engkau tidak bisa menziarahiku pada saat itu dengan alasan kau meladeni ibumu, maka kamu akan mendapatkan keberkahan umurmu, tapi kamu tidak akan mendapatkan keberkahan dari kelezatan ilmumu.
Maka saat itu kemudian Al-Imam Al-Qadhi Abu Bakar muridnya merasakan keadaannya seperti itu. Fa innahu, maka setemana ikilah Syekh Abu Bakar Al-Qadhi, kana ana syaiku yaskunu menang apa Syekh fi aksari awqatihin dalam akhir-akhir waktu-waktu Syekh fil qura dalam pirang-pirang kampung malam yantatim dan ora urut lau kada Syekh apa darsu belajar. Saat kemudian Al-Qadhi setelah kejadian pertemuan dengan gurunya itu, dan gurunya mengatakan bahwa kau hanya akan mendapatkan keberkahan umur tetapi tidak mendapatkan keberkahan belajar, maka setelah itu beliau merasakan ketika tinggal di beberapa kampung, di beberapa desa, maka beliau pun merasakan bahwa belajarnya itu tidak begitu berurutan atau tidak tertib. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, faman ta'adza minhu ustaduhu yuhramu barakatal ilmi wa la yantafi'u bihi illa qalila. Paman mangkoti wong ta'adza kang nampalara minhu saking manapa ustaduhu ustade man, yuhramu mangka bakal dihalangi apa sapa man barakatal ilmi keberkahan ilmu, wala yantafi'u lan orang ngarap manfaat sapa man bikiran ilmu illa qalilan angin setitik. Barang siapa yang menyebabkan gurunya sakit hati, barang siapa yang membuat gurunya menjadi sakit karena dirinya, maka dia akan dihalangi untuk mendapatkan keberkahan ilmu. Bahkan dia tidak akan bisa mengambil manfaat dari ilmunya itu kecuali hanya sedikit saja. Innal muallima wat tabiba kilahuma la yansahani idahuma lam yukrama fasbir lidaika in jafawta tabibaha wa qana bi jahlika in jafawta muallima. Innal muallima setemane guru wa tabiba dan dokter, kilahuma karo-karone iki kila al muallim wa tabib iku la yansahani ora bisa nasihati karone idza huma in dalam narikane huma utawi iki kila muallim dan tabib iku lam yukrama ora dimulyaaken sapa karo-karone muallim dan tabib. Sesungguhnya guru dan dokter, keduanya apabila tidak dimuliakan atau tidak dihormati, tidak diikuti, kalau guru oleh muridnya, kalau dokter oleh pasiennya, maka keduanya tidak akan memberikan efek, tidak akan bisa memberikan nasihat, memberikan kebaikan kalau memang tidak dimuliakan, dalam arti tidak diikuti apa yang menjadi ketentuannya. Pasbir lidaika in jafauta tabibaha, maka bagi pasien yang tidak ikut dan tidak nurut kepada dokternya, sabarlah dengan penyakitnya kalau memang tidak mau ngikut dan nurut kepada dokternya. Sebaliknya waqna bi jahlika in jafauta muallima, dan terimalah kebodohan kamu apabila kamu tidak bisa mengagungkan kepada guru kamu. Jadi kalau pasien tidak mau mengikuti arahan dokternya, sabar dengan penyakitnya. Begitu juga ketika ada seorang murid yang tidak bisa mengikuti nasihat-nasihat gurunya, maka bersabarlah di dalam kebodohannya. Na'udzubillahi min dzalik. Wa hukiyalan dan hikayatakan anna khalifatal Haruna, setemene Khalifah Harun Ar-Rasyid ba'asai kungutus sapa Khalifah Harun ibnahu ing putrane Khalifah ilal Asmu'i maring si Asmu'i liyu'allimahu supaya ngajar si Asmu'i hu ing ibnun al ilma ing ilmu wal adab lan adab. Fara'a mangka ningali sapa Harun Ar-Rasyid hu ing ibnun hu ing Asmu'i yauman dalam sejidina
yatawaddau hale wudu sapa Syekh Asmu'i, wa yaghsilu lan ngabasu apa Syekh Asmu'i rijlahu ing sikile Syekh Asmu'i, wa ibnul khalifati utawi anake khalifah iku yasubbu ngocoraken sapa ibnul khalifah alma ing banyu ala rijlihi ing atase sikile Syekh Asmu'i. Fa'ataba mangka geting sapa khalifah al asmu'iyya ing Syekh Asmu'i fi dzalika ing dalam mongkon kejadian. Faqala mangka ngendika sapa Syekh, innama buistu pastine ngutus ingsun hu ing ibnun ilaika maring sira litu'allimahu supaya ngajar ilmu sirahu ing ibnun, wa tu'adzibahu lan ngajar adab sapa sirahu ing ibnun. Falimadza mangka karena apa? Lam ta'murhu mangka orang merintah sirahu ing ibnun bi ayya subba kan yen ngacoraken sapa ibnun alma ing banyu bi ihda yadaihi kan salah suci tangan lorone ibnun, wa yaghsila lan ngabasu sapa ibnun bil akhar atau bil ukhra kalawan tangan liyane rijlaka ing sikil sira. Ada sebuah hikayat kaum muslimin di sini. Seorang Raja Harun ar-Rasyid saat itu menitipkan atau memondokkan anaknya, salah satu anak laki-lakinya, kepada seorang syekh namanya Syekh Al-Asmu'i. Harun ar-Rasyid menginginkan bahwa Syekh Asmu'i mengajarkan ilmu dan mengajarkan adab kepada anaknya tersebut. Lalu pada suatu waktu Raja Harun ar-Rasyid melihat Syekh Asmu'i sedang berwudu, tetapi di situ kelihatan ada kejanggalan, di mana Syekh Harun ar-Rasyid tersebut melihat bahwa yang mengocorkan airnya itu adalah anak beliau, sementara Syekh Asmu'i yang mengusap kakinya sendiri. Menurut Harun ar-Rasyid, hal itu adalah sesuatu yang tidak benar, yang tidak menunjukkan adab seorang murid terhadap gurunya. Maka kemudian Khalifah Ar-Rasyid berkata kepada Syekh Asmu'i, "Ya Syekh, kenapa kau memperlakukan anakku seperti itu? Harusnya kau suruh anakku untuk mengocorkan air dengan tangan kanannya, dan kau perintahkan anakku untuk mengusap-ngusap kakimu dengan tangan kirinya. Itulah adab yang baik. Tapi kenapa engkau tidak mengajarkan itu kepada anaknya, kepada anak khalifah?" Jadi dalam hal ini seorang khalifah Harun ar-Rasyid merasa kecewa. Kenapa? Karena Syekh Asmu'i tidak mengajarkan adab kepada anaknya Harun ar-Rasyid, Raja Khalifah Harun ar-Rasyid, untuk mempraktekkan adabnya dengan cara mengocorkan air dengan tangan kanan dan mengusap kaki Syekh Asmu'i dengan tangan kirinya. Kemudian wa min ta'zimil ilmi lan iku setengah saking ngagungaken ilmu, ta'zimul kitabi utawi ngagungaken kitab. Payam bagi mangka patut li talibil ilmi kedua wong kang nyupri ilmu, alla yakhuda utawi yenta orang ngalap sapa talib alkitab ing kitab illa bi taharatin nanging kelawan susuci. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, salah satu dari mengagungkan ilmu adalah mengagungkan kitab. Nah, dalam rangka mengagungkan kitab ini, seyogyanya bagi seorang pencari ilmu tidak mengambil kitab milik dia kecuali dalam keadaan punya wudu. Sekali lagi, salah satu adab ilmu, adab mengagungkan ilmu adalah mengagungkan kitabnya. Dan salah satu cara mengagungkan kitab adalah tidak mengambil kitab kecuali dengan memiliki wudu.
Wa hukiyalan dihikayatakan an Syekh al-Imam Syamsul A'immatil Hulwani annahu satamana Syekh ku qala ucap Syekh innama niltu angin pastine marqala ingsun hadal ilma ing ikila ilmu bita'zimi kelawan sebab ngagungaken fa inni maka satamana kaula ma akhadtu orang ngalap sapa ingsun al-kagida ing kitab illa bi taharati angin dalam illa bi taharati angin kelawan tingkah sesuci dihikayatkan diceritakan dari seorang Syekh Al-Imam Syamsul A'immah Al-Hulwani. Beliau berkata bahwa aku innama niltu hadzal ilma, bahwa aku mendapatkan ilmu ini karena aku mengagungkan kepada ilmu. Salah satu bentuk mengagungkan kepada ilmu adalah bahwa aku tidak pernah mengambil kitab kecuali dalam keadaan punya wudu. Nah, ini menjadikan sebuah hal yang perlu dan patut kiranya untuk diperhatikan betul-betul oleh para pencari ilmu. Adik-adikku sekalian, kalau kalian betul-betul ingin mendapatkan ilmu, salah satunya adalah harus menghormati dan mengagungkan ilmu. Dan salah satu harus mengagungkan ilmu, salah satu bentuk mengagungkan ilmu adalah maka saat kita mengambil kitab, usahakan dalam keadaan punya wudu. Wa anna Syekh al-Imam Syamsul A'immati As-Sarkhasi, dan satamana Syekh al-Imam Syamsul A'immati As-Sarkhasi iku kana ana syekh mabtunan sakit perut, wa kana ana syekh yuqarriru bolak-balik apa syekh fi lailatin in dalam wahiji wengi fi tilkal lailatin dalam mongkon-mongkon wengi sab'a asyarata marratan kalawan 17 marratan balikane li'annahu kana satamna syekh la yuqarriru orang bolak-balik pelajaran sebuah syekh illa bi taharati angin kelawan sesuci. Hada utawi iki kana la yuqarriru illa bi taharah li'anna al-ilma kana satamna ilmu iku nurun cahaya wal wudu'u alan satamna wudu iku nurun cahaya fayazdadu mangan jadi tambah apa nurul ilmi cahaya ilmu bihi kalawan nuril wudu bihi kalawan wudu. Kemudian dijelaskan lagi tentang seorang syekh Al-Imam As-Sarkhasi. Beliau memiliki kegiatan bahwa setiap malam beliau selalu untuk takrir, untuk mengulang-ulang pelajaran ya. Dan pada saat beliau melakukan takrirul ilmi itu, beliau senantiasa dalam keadaan wudu. Kemudian satu waktu, satu malam, saat beliau akan merencanakan takrir, maka beliau terserang penyakit perut. Lalu kemudian beliau melakukan BAB. Setelah BAB kemudian melakukan takrir, tapi sebelumnya wudu dulu. Tapi baru sebentar kemudian terasa lagi, ke belakang lagi, wudu lagi, terasa lagi, ke belakang, wudu lagi, terasa lagi, ke belakang, wudu lagi. Karena beliau tidak ingin melakukan takrirul ilmi itu dalam keadaan yang tidak punya wudu. Ternyata Syekh pada saat malam itu dihitung-hitung sampai melakukan wudu sampai sebanyak 17 kali. Artinya bolak-balik, buang hajat, wudu, takrir, buang hajat, wudu, takrir, buang hajat, wudu, takrir, sampai dihitung wudunya itu mencapai 17 kali. Masya Allah.
Kenapa beliau berprinsip seperti itu? Li'annal ilma nurun, karena ilmu itu adalah cahaya Allah, wudu juga adalah cahaya. Maka ketika kita takrirul ilmi, kita menghafal, muraja' ilmu, mutala' ilmu, dengan memiliki wudu, maka cahaya ilmu itu akan bertambah dengan cahaya wudu. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, wa minat ta'zimi, lan iku setengah saking ngagungaken al wajib kang wajib alla yamudda utawi yen ta ora dawaaken sapa wong ar-rijla ing sikile ilal kitab maring kitab. Salah satu dari bentuk mengagungkan ilmu adalah mengagungkan kitab, dan salah satu mengagungkan kitab itu adalah tidak memanjangkan kaki kita menjulur ke arah kitab dalam posisi kitab satu arah dengan kaki kita. Tetapi apabila kitab itu berada di atas dari kaki kita, maka menjulurkan kaki di bawahnya tidak termasuk kepada meremehkan kitab. Wa yadhu 'ala an-nar sapa si wong kutubat tafsir ing kitab-kitab tafsir fauqa sairil kutubi dalam saluhure pirang-pirang kitab, fauqa saluhure sakarina pirang-pirang kitab, ta'ziman karena ngagungaken. Wala yadhu 'ala yanta ora nara sapa wong 'alal kitab ing atas kitab syai'an akhara ing suwiji-wiji kang liyan. Mengagungkan ilmu salah satunya adalah dengan mengagungkan kitab. Mengagungkan kitab tadi yang pertama adalah ketika kita mengambil kitab, usahakan dalam keadaan kita punya wudu. Kemudian juga tidak menjulurkan kaki kita ke arah kitab seandainya kitab itu satu jajar dengan kaki kita, terkecuali jika kitab itu ditaruh di meja dan kemudian kaki kita di bawahnya, itu tidak termasuk di dalam meremehkan kitab. Kemudian saat naruh kitab-kitab yang kita miliki, harus diingat bahwa kitab-kitab yang memiliki keagungan tersendiri seperti kitab seperti Al-Quran, kemudian kitab yang ada Al-Qurannya seperti tafsir, maka hendaknya itu ditaruh di posisi yang paling atas. Dan salah satu bentuk mengagungkan kitab adalah tidak menaruh sesuatu pun di atas kitab. Apalagi kalau sesuatu yang ditaruh itu sesuatu barang yang tidak memiliki keagungan sama sekali. Ini adalah bentuk-bentuk dari upaya supaya kita menjadi seorang pencari ilmu yang memiliki adab yang baik. Dan pada akhirnya apa yang kita usahakan itu betul-betul berhasil sesuai dengan apa yang kita impikan, dan kita mendapat kemanfaatan ilmu dan keberkahannya. Wa kana ana apa ustaduna ustad kita Burhanuddin iku yahki ngahikayatakan sapa ustad an syaikhin saking syekh siji syekh minal masyayikh saking pirang-pirang guru anna faqihan satamana ahli fikih iku kana ana sapa faqih ku wada'ana rah ahli fikih al mihbarata ing tempat mangsine alal kitab ing atas kitab. Faqala maka ngucap sapa iki kila syekh lahu qad faqih bil farisiyati kalawan bahasa Faris. Burnayabi sira ora bisa ngalap manfaat saking ilmu sira. Buryanabi sira ora bisa ngalap manfaat dari ilmu sira.
Diceritakan dari Syekh Burhanuddin yang meriwayatkan ada seorang syekh, ada seorang kiai, ada seorang alim yang melihat seorang ahli fikih menaruh wadah mangsinya itu di atas kitab. Jadi kitab kemudian wadah mangsi itu ditaruh di atasnya. Si syekh tersebut bicara pada ahli fikih tadi dengan bahasa Faris, Burnayabi, kamu tidak akan bisa mengambil manfaat dari ilmu kamu kalau demikian. Nah, kemudian terjadi beberapa pendapat tentang menaruh mangsi, wadah mangsi di atas kitab. Wa kana ana ustaduna ustad kita al-qadhi al-ajallu fakhrul islami al-ma'ruf kang dikenal bi qadhi khani kalawan syekh qadhi khani. Iku yaqulu ngucap sapa syekh, illam yurid lamun orang ngarapaken sapa syekh bidzalika kalan mangkon wadul mihbarah al istighfafa ing enteng-enteng fala ba'sa mangka ora bahaya iku mujud bidzalika kalan mangkon mihbarah. Tapi wal aula utekang lebih utama iku ayah tariza yang tangaraksa sapa wong anhu saking wadil mihbarah alal kitab. Ustaz kita Al-Qadhi Al-Ajal Fakhrul Islam berpendapat, Fakhrul Islam Al-Qadhi Khani berpendapat, apabila si faqih tersebut menyimpan wadah mangsi di atas kitab itu tujuannya bukan untuk meremehkan ilmu, ya bukan untuk meremehkan ilmu, maka itu hukumnya tidak apa-apa. Tetapi yang lebih baik tidak melakukannya. Artinya lebih baik mangsinya itu disimpan di tempat yang lain, tidak di atas kitab yang mungkin akan dimaknai itu. Wa minat ta'zimi, lan iku setengah saking ngagungaken ilmu, ayu jawida utai yen tanga bagusaken sapa si wong kitabatal kitab ing nulis kitab, wala yuqarmitalan orang ngelembutaken, wala yuqarmitalan yen ta orang lembutaken sapa si talib, wa yatrukalan ninggalken talib al-hasyata ing hasya allati yuqarmitu, keterangan allati yuqarmitu kang lembutaken sapa talib yang dalam hasyah, illa inda darurati angin dalam nalikane darurat. Waro ala ningali sapa Abu Hanifah iku katiban, sapa Abu Hanifah katiban ing wong kang nulis, yuqarmitu kang ngelembutaken sapa katib fil kitabatin dalam tulisane. Faqala mangka ngendika sapa Abu Hanifah, la tuqarmit, aja ngelembutaken sira khattaka ing tulisan sira, li annaka karena setemene sira iku inna ishta, lamun urip sira tandamu mang tandam mangka getun sira, wa in mutta lamun maut sapa sira tustamu mangka dipisuhi sira, yakni ngarapakan sebab ingsun ida syukhta nalika tua sira, wa dha'ufa lemah apa basaruka mata sira, nadimta maka getun sapa sira, ala dzalikal fi'li ngatas mengkon-mengkonon pagawean. Di antara mengagungkan ilmu, saudaraku, adalah ayu jawwida kitabatal kitabi, menulis kitab itu dengan baik, wala yuqarmita, dan tidak melembutkan tulisannya, dan tidak meninggalkan keterangan yang lembut kecuali dalam keadaan yang darurat. Seorang ulama mujtahid, Abu Hanifah, melihat ada seorang penulis yang saat nulis dia mengkecilkan tulisan-tulisannya itu.
Lalu Abu Hanifah berkata kepada sang penulis tadi, la tuqarmit khattaka, jangan kau lembut-lembutkan tulisanmu, karena apabila engkau hidup nanti kamu akan menyesal, dan apabila engkau mati maka kamu akan dimisuhi atau dijelek-jelekan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya apabila kamu hidup kemudian sampai tua, lalu kemudian matamu sudah tidak kuat lagi melihat, maka kamu akan menyesal ketika tulisan-tulisan kamu itu begitu kecil. Dan apabila engkau meninggal, kemudian kau meninggalkan kitab itu untuk anak dan cucumu, nanti saat anak dan cucumu tidak bisa membaca karena tulisan kamu kecil, saat itu mungkin kamu akan dijelek-jelekan, tustamu. Yakni ngarapakan yang sunnah Abu Hanifah, idza syikhta, nalika kamu sudah tua maka kamu akan menyesal atas apa yang kamu lakukan itu, yaitu menulis dengan tulisan yang kecil-kecil sekali. Wayam bagilan patut apa yakuna yentana apa taktiul kitabi, bentuk kitab iku murabba'an persegi 4. Fa innahu maka satana murabba' iku taktiu Abi Hanifah, bentukna Abi Hanifah rahimahullah taala. Wa huwa utawi al-murabba' iku aisaru lebih gampang ila rafi maring angkat, wal wad ila narah wal mutala'ati al mutala'ah. Kemudian seyogyanya atau seharusnya bentuk daripada kitab itu adalah persegi 4, murabba'. Kenapa? Karena itu adalah bentuk yang sangat disukai Abu Hanifah. Bentuk persegi 4 itu mudah untuk diangkat, mudah ditaruh, dan mudah untuk dimutola'ah. Ini terutama bagi orang-orang yang biasa mencetak atau membuat kitab-kitab itu. Wayam bagi lan patut apa Allah yakuna yenta ora'ana iku pil kitabi dalam kitab apa syai'un sewiji-wiji minal khumrati saking abang. Baidnaha maka setemne khumrah iku sani'ul falasifati pagaweane pirang-pirang wong filsafat, la sani'us salafi ora pagaweane wong salaf. Di antara hal yang harus dihindarkan kembali adalah di dalam kitab itu tidak ada sesuatu dari warna merah, karena warna merah itu adalah pekerjaan orang-orang filsafat, bukan pekerjaan ulama-ulama salaf. Wa min masyayikhina, dan iku setengah saking guru-guru kita, man uti wong kariha kang sengit sapa man istiqmal al markabil ahmari, inganggo kendaraan kang abang. Bahkan ada di antara ulama yang tidak senang menggunakan kendaraan yang berwarna merah. Wa min ta'zimil ilmi, lan iku setengah saking ngagungaken ilmu, ta'zimus syurakai utawi ngagungaken pirang-pirang kanca. Wa man lan wong ya ta'allamu kang belajar sapa man minhu saking wong. Wa tamalluku wa tamalluku utawi tamalluk gumantung iku madmumun di hina illa fi talabil ilmi, angin dalam mencari ilmu, talabul ilmi. Fa innahu maka satemene tamalluk iku yang bagi mesti apa ayat tamallaqa yen gumantung sapa talib li ustadihi maring guruna talib wa syurakaihi lan kanca-kancane talib liyastafida supaya bisa ngalap manfaat sapa talib minhum saking ustad wa syurakai. Di antara mengagungkan ilmu adalah mengagungkan teman-temannya dan orang yang belajar bersama dengan dirinya. Tamalluk
berkaitan itu kurang bagus, kecuali di dalam mencari ilmu. Kenapa? Karena seorang pencari ilmu hendaknya bertamalluk, hendaknya berhubungan, berkaitan dengan ustaz dan teman-temannya. Supaya apa? Supaya bisa saling memberikan faedah. Kemudian, saudaraku kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, wa yambaghi li talibil ilmi, wa yambaghi lan sepatutnya li talibil ilmi kada wong kang nyupri ilmu apa ayyastami'a yen ta ngrungoaken amri ngrungoaken sapa talib al ilma ilmu wal hikmah lan hikmah bit ta'zimi kelan ngagungaken wal hormati lan mulyaaken. Wa in sami'a senajan ngerungu sapa wong mas'alatan wahidatan ing masalah kang siji wa kalimatan wahidatan lan kalimah kang siji alfa marratin kalawan 1000 balikan. Kila diucapaken man uti wong lam yakun kang ora ana apa ta'zimuhu ngagungaken ilmu ba'da alfi marratin in dalam sause 1000 balikan ka ta'zimihi kaya ngagungaken si wong fi awwali marratin in dalam awal balikan falaisa maka ora ana sapa maniku bi ahli ilmi ahli ilmu. Bagi seorang pencari ilmu hendaknya punya keinginan terus untuk tetap mendengarkan ilmu, mendengarkan hikmah dengan cara mengagungkan dan memuliakan ilmu itu sendiri, meskipun apa yang dia dengarkan itu sudah pernah didengarkan, bahkan 1000 balik dia pernah mendengarkan itu. Maka harus bersikap seolah-olah apa yang dia dengarkan itu meskipun sudah ke 1000 baliknya seperti apa yang dia dengarkan di saat pertama kali mendengarkan. Bahkan di sini dijelaskan man lam yakun ta'zimuhu ba'da alfi marratin, barang siapa yang mengagungkan ilmu setelah 100 balik tidak sama dengan mengagungkan ilmu itu pada saat dia pertama kali mendengar, maka dia disebut bukan ahli ilmu. Jadi seorang ahli ilmu adalah orang yang saat dia mendengar ilmu itu dia dengarkan dengan serius, padahal dia sudah mendengarkan itu sudah 1000 balik. Maka itulah ahli ilmu. Jadi adik-adikku sekalian, saat kalian mendengarkan sebuah pembahasan atau sebuah kajian ilmu dan kalian sudah dengar itu 1000 balik, maka janganlah bersifat meremehkan, tetapi dengarkanlah seperti kalian baru mendengarkan masalah itu. Keseriusan pada saat mendengar ilmu itu meskipun sudah 1000 balik harus sama antara saat itu, saat sudah 1000 balik mendengarkan dengan saat pertama kali baru mendengarkan harus sama. Kalau masih sama, kalau bisa sama berarti namanya ahli ilmu. Keterangan berikutnya, wayam bagilan patut li talibil ilmi kedua wong kang nyupri ilmu apa alla yakhtara yen ta ora milih sapa talib nawa ilmin ing warnana ilmu binafsi kelan awak dhewe ke talib bal yufawwidu balik masrahaken sapa talib amrahu ing perkarane si talib ilal ustad maring ustad. Fa innal ustada maka satamna ustad iku qad hasala teman hasil lau kad ustad apa tajarubu jajal bidzalika dalam makanan amril ilmi wa arafa ngerti sapa ustad ma ing perkara yang bagi kang patut apa malikul li ahadin kedua saban-saban wong suwiji wa malan perkara yaliku kang gumantungan apa ma bi tabiatihi kalan watakna si ahad.
Nah, kemudian seorang pencari ilmu di dalam memilih ilmu yang pertama kali dia pelajari atau apa yang dia akan pelajari, hendaknya tidak memilih sendiri, tetapi urusan ini serahkan kepada ustadz. Karena ustadz sudah memahami dengan beberapa kali ujian atau cobaan-cobaan gitu ya. Dan ustadz mengetahui karakter setiap orang, anak didiknya. Mana yang pantas untuk si A, mana yang pantas untuk si B. Maka yang paling baik adalah dia serahkan kepada ustadznya. Mau ngaji apa dulu dirinya, kita serahkan kepada ustadz. Maka itu adalah sesuatu yang akan mendatangkan keberkahan pada saat kita belajar. Daripada kita memilih sendiri, kita ingin belajar ini, ingin belajar ini, padahal apa yang kita inginkan itu belum sesuai dengan keberadaan kita saat itu. Kemudian saudaraku kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, wa kana lana Syekh al-Imam al-Ajallu al-Ustad Syekhul Islam Burhanul Haqqi wad Din rahimahullahu ta'ala iku yaqulu ngucap sapa Syekh, kana ana talabatul ilmi, pirang-pirang pencari ilmu fi zamanil awwali, dalam zaman awal iku yupawiduna masrahakan kabeh apa talabatul ilmi umurahum ing pirang-pirang perkarane talabatul ilmi bita'allumi, dalam belajar ila ustadihim maring ustad-ustadne talabatul ilmi, wa kanu lan ana sapa talabatul ilmi iku yasiluna pada tumeka kabeh apa talabatul ilmi ila maksudihim maring maksudne talabatul ilmi, wa muradihim lan pangarepan talabatul ilmi, wal ana lan in dalam saiki yakhtaruna pada milih-milih apa talabatul ilmi bi anfusihim kelawan awak-awak dheweke talabatul ilmi, la yahsulu ora hasil apa mak la yahsulu kang ora hasil apa maksuduhu maksudnya talabatul ilmi minal ilmi saking ilmi wal fikilan fikih pemahaman. Seorang Syekh al-Imam al-Ajall Ustaz Syekhul Islam Burhanul Haqqi wad Din menjelaskan para pelajar di awal, para pelajar di zaman dulu itu semuanya menyerahkan urusan belajarnya kepada ustadznya. Apa yang pertama kali akan dipelajari, apa yang pertama kali akan dikaji, apa yang pertama kali akan diajarkan kepada mereka, itu diserahkan semuanya kepada ustadz, kepada sang guru. Makanya akhirnya mereka mendapat keberkahan sehingga mereka berhasil mencapai kepada cita-cita yang diinginkannya. Tetapi para pelajar di zaman ini, banyak para pelajar yang memilih sendiri, ingin ngaji apa dulu, sehingga mereka tidak berhasil mendapatkan keinginannya, tidak berhasil mencapai kepada apa yang dia idam-idamkan. Oleh karena itu, adik-adikku atau kaum muslimin dimanapun anda berada, bagi yang sedang belajar, serahkan semuanya kepada ustaz kita. Dari awal sampai akhir, apa yang mesti kita pelajari, apa yang mesti kita hafalkan dulu, apa yang mesti kita mutalaah dulu, itu serahkan semuanya kepada ustaz. InsyaAllah bimbingan ustaz kepada kita akan mendorong kita kepada keberhasilan mendapatkan ilmu yang kita inginkan. Wa kana anak kelakuan iku yuhka dan hikayatakan anna Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullah ta'ala iku kana ana Syekh
Muhammad iku bada'a ngawitan apa Syekh bi kitab as-salati kan kitab salat ala Muhammad bin Hasan. Faqala maka ngucap sapa Muhammad bin Hasan lahu kadui kila Muhammad bin Ismail, idhab lu ngasira wa ta'allam lan belajar sira al hadis ing hadis lima karena perkara ro'a kang ningali sapa Muhammad bin Hasan anna dzalikal ilma ing satemene mangkon-mangkon ilmu hadis iku aliyaqulawi patut bitab'ihi klan watakna Muhammad bin Ismail wa talabalan nyupre sapa Muhammad bin Hasan sapa Muhammad bin Ismail ilmal hadis ing ilmu hadis fasara maka jadi apa Muhammad bin Ismail fihi in dalam ilmu hadis iku muqaddaman di depan ala jami'i a'immatil hadis hingga atas sekabeh pirang-pirang imam hadis. Muhammad bin Ismail yang belajar tentang di Syekh Muhammad bin Hasan belajar tentang salat. Kemudian setelah itu Syekh Muhammad bin Hasan sebagai guru mengatakan, Muhammad bin Ismail, pergilah belajarlah kamu tentang ilmu hadis karena ilmu hadis itu lebih cocok untuk diri kamu. Kemudian Muhammad bin Ismail mengikuti apa yang diarahkan oleh gurunya yaitu Muhammad bin Hasan, belajar ilmu hadis. Dan karena nurut itulah maka akhirnya Muhammad bin Ismail menjadi seorang ulama besar di bidang ilmu hadis. Wa yambagilan patut li talibil ilmi kedua wong kang nyupri ilmu apa la yajlisa yen ta ora lungguh sapa talib qariban halewa kang parak minal ustad saking ustad inda sabaqin alika ngaji bi ghairi daruratin kelan tanpa darurat bal yambagi balik patut apa yakuna yen ta ana iku bainahu in dalam antarane talib bahwa bainal ustad antara ustad apa qadrul qausi kadar sagen dewa fa innahu mangka satemene qadrul qaus iku aqrabu li farak ila ta'zimi maring agungaken wa yambaghi li talibil ilmi wa yambaghi li talibil ilmi dan sepatutnya kepada seorang pencari ilmu tidak duduk berdekatan dengan ustadznya saat ngaji kecuali dalam keadaan darurat, misalnya tempatnya yang sumpah, tempatnya yang sempit gitu. Dan seyogyanya antara dirinya, antara murid tersebut dengan ustadznya ada jarak ya, seukuran sagon dewa tersebut ya, karena hal itu bisa lebih mendekatkan, mendatangkan rasa ta'zim kepada ustadznya. Jangan terlalu dekat. Wa yambagilan patut li talibil ilmi kadang pencari ilmu apa yahtariza yen tang raksa sapa talibul ilmi anil akhlaqid damimati saking akhlak kang terhina. Fa innaha maka satamne akhlakul damimah iku kilabun ma'nawiyatun iku anjing-anjing kang bangsa makna. Wa qad qala lan taman ngucap sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadkhulu ara manjing opal malaikatu malaikat baitan ing umah fihi kang iku tetap ing dalam bait suratun utai gambar au kalbun atau anjing. Wa inna ma yata'allamu pastine belajar opal insanu manusia biwasitatil malaki kalan pelantaran malaikat wal akhlaqud damimatu tawi akhlak kang hina iku tu'rafu bisa dikawaruhi apa akhlaqud damimah bi kitabil akhlaqin dalam kitab akhlak wa kitabuna utai kitab kita hadza kitab iku la yahtamilu orang ngawengku apa hadzal kitab bayanaha ing penjelasan akhlak damimah khususan kalawan khusus anit takabburi saking masalah takabbur.
seorang pencari ilmu hendaknya menjaga akhlak yang tidak baik. Karena akhlak yang tidak baik itu berbahaya seperti layaknya seekor anjing galak. Rasul kemudian bersabda bahwa malaikat tidak bisa masuk kepada sebuah rumah yang ada gambarnya, ada patungnya di dalam rumah tersebut dan juga ada anjingnya. Kenapa ini perlu diketahui? Karena manusia belajar salah satunya adalah dengan pelantaraan malaikat. Maka saat kemudian rumah kita ada patungnya atau ada anjingnya, maka malaikat gak bisa masuk. Maka saat kita belajar, kita akan mendapatkan kesulitan atau minimal tidak bisa nyampe kepada apa yang kita inginkan. Tentang akhlak yang hina-hina ini adalah akhlak yang dijelaskan di dalam kitab akhlak. Sementara kitab saya ini, yaitu kitab Ta'limul Muta'allim, tidak memuat keterangan akhlakul dhamimah ini, terutama di dalam masalah takabur. Kila diucapkan al-ilmu harbun lil fatal muta'ali kasayli harbun lil makanil ali. Al-ilmu ta ilmu harbun iku merangi apa ilmu lil fata maring wong enom al muta'alli kang sombong. Kasayli kaya banjir harbun iku merangi lil makanil ali maring tempat kang luhur. Ilmu itu akan menyerang orang-orang yang sombong, akan merusak orang-orang yang sombong sebagaimana banjir yang akan menerjang tempat-tempat yang tinggi. Wakila diucapkan bijiddin la bijaddin kullu majdin fahal jaddun bila jiddin bimujdin. Fakam abdin yaqumu maqama hurrin Fakam hurrin yaqumu maqama abdin. Bijiddin la bijaddin kullu majdin. Bijiddin kalawan kesungguhan, la bijaddin ora kalawan jad nasab, kullu majdin utawi kemuliaan utawi sakabeh keagungan kemuliaan. Fahal jaddun bila jiddin bimusdin. Fahal jaddun maka apa tahu keturunan bila jiddin kelan tanpa sungguh-sungguh. Iku bimusdin kelawan kang bisa nemuaken. Pakam abdin pirang-pirang hamba yaqumu kang jumeneng apa abad maqama hurrin dalam tempat wong merdeka, wa kam hurrin lan pirang-pirang wong merdeka yaqumu kang nempati apa kam hurrin maqama abdin dalam tempat hamba. Dengan kesungguhan bimazbijiddin, setiap keagungan itu bisa diperoleh dengan kesungguhan, bukan karena nasab. Bijiddin la bijaddin kullu majdin. Keagungan, setiap keagungan itu bisa diperoleh dengan kesungguhan, bukan dengan karena nasab. Maka apakah keturunan tanpa kesungguhan bisa mendatangkan keagungan? Tidak, jawabannya. Banyak orang yang menjadi hamba sahaya tetapi memiliki sikap dan akhlak seperti orang merdeka, tetapi banyak juga orang merdeka yang memiliki akhlak yang bejat seperti layaknya seorang hamba sahaya. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, insyaallah berikutnya kami akan membahas pasal tentang kesungguhan. Tetapi untuk bagian yang ini kami cukupkan sampai di sini. Semoga atau mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini mendapatkan
ridha Allah dan bermanfaat bagi kita semua. Kesalahan, kealfaan itu semua karena kebodohan kami, dan adapun kelebihan dan kebenaran itu hanya milik Allah semata. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, sekian, terima kasih atas atensinya. Wallahu a'lam bissawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.